Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Ya, baru aja kok mulai videonya kok langsung angin di luar kencang ya. Jadi berangin banget hari ini ya saat aku buat pembacaan ini. Dan ini seperti yang kau baca, ini adalah pick a card reading karena aku udah lama banget nggak bikin pick a card reading sesuai dengan tema apa makna hubungan kamu dengan dia ya. Jadi ini energi, aku pengen ngeliat energi dimana terkadang kita nggak begitu paham apa sih maksud semesta, Tuhan menghadirkan seseorang dalam hidup kita ya. Ada yang memang untuk numpang lewat aja ya, ataupun ada yang enggak gitu ya, ada yang memang untuk tinggal sebentar ya. So sini seperti yang kamu lihat aku udah bagi 4 ya. Yang pertama oracle pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kok makin deras anginnya ya. Jadi bagi kalian yang pengen silahkan pilih ya, menggunakan intuisi kalian ya. Aku sarankan memang lebih baik untuk pilih satu aja untuk belajar menajamkan intuisi kamu ya, karena dengan kau pilih satu aja itu udah peluang resonate-nya udah sedikit banget, apalagi kalau sampai 2, karena 2 ya ibaratnya bukan hanya kamu yang nonton gitu ya. Ya lebih baik memang satu dulu. Setelah itu kalau memang kamu ngerasa nggak sesuai, tapi ya remember ya, reading seperti ini bukanlah reading personal, jadi nggak akan bisa sesuai dengan yang kamu mau ya. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu ya. Oke. Silahkan dipilih apa arti hubungan kamu dengan dia. Oke, udah ya. Kita mulai dari oracle pertama. Kita singkirkan dulu yang lainnya. Yang pilih oracle pertama, apakah arti hubungan kamu dengan dia? Sini aku udah ngambil 3 ya, kita lihat. Yang pertama ada companionship. When you fully bless and embrace your aloneness, you are ready for the ones who are meant to be with you. May I welcome this solitude, knowing it will open the way for all healthy relationship. Wow. Lalu ada calmness. The inner divine is the witness of all, remaining still and quiet even during intense turbulence. So take a deep breath and then say, quiet my mind, dear Lord. May your peaceful calm take over. Dan ada abundance, divine beloved. Please show me how to feel fully deserving to receive. I release my egos, plain and open to being a vehicle for abundance. Aku ngerasain hubungan kalian mengajarkan banget untuk arti teman, sahabat yang dalam artian menemani yang dalam susah dan senang, itu selalu bersama. Gak hanya dalam senang aja, susah aja gitu ya, tapi selalu ada. Karena aku ngerasain ada energi di mana
ketenangan hati ya seseorang dari kalian ataupun kedua-dua kali dari kalian itu memiliki salah satunya lebih sangat menggebu-gebu, yang satunya nggak begitu ya. Jadi aku ngerasain energi yang memang untuk belajar saling memahami ya, bahwa adanya perbedaan nggak mesti dengan begitu kalian pisah ya. Kita lihat oracle-nya ya. Ada heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Karmic relationship, fleeting triggers, turmoil, resentment, lesson, letting go, and loving you. Separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. Hubungan kalian ini adalah memang hubungan yang kencang banget karmiknya ya. Apakah hubungan lain itu nggak ada karmiknya? No, semua hubungan itu karmik ya. Bahkan kamu mendengarkan video aku saat ini pun adalah karmik, yaitu karma. Yang aku maksud adalah takdir, sesuatu yang memang terjadi, yang memang harus terjadi ya. Jadi hubungan kalian memang bermain kencang banget ya. Kalau memang kalian harus dipertemukan, ada karma yang bermain kencang di sana, dan pelajaran yang kalian harus ambil, makna dari hubungan ini adalah perpisahan ya. Dimana justru dari perpisahan itu kalian harus tahu, kalian bisa mengerti kalau kehidupan ini memanglah tidak pasti. Kita bisa menerka-nerka, kita bisa memprediksi kehidupan ya, kedepannya gimana berdasarkan pengalaman kita yang di masa lalu, memang bisa. Tapi apakah benar-benar begitu yang terjadi? No ya. Kita harus belajar hidup dalam ketidakpastian ya. Dan apakah dengan karmic relationship artinya kalian gak bisa bersama? No, aku gak ada bilang seperti itu ya. Stop untuk menilai suatu hal secara sepihak dan terlalu dini ya. Ini energi dimana seseorang yang cukup mudah menilai sesuatu hal dengan ya sepihak, terlalu tergesa-gesa gitu ya. Dan aku juga ngerasain dimana jika saat kalian bersama seseorang ya, kalian mempunyai pasangan, punya pacar, bukan berarti dialah yang nomor satu, dialah the one and only. No. Kenapa? Pelajarannya justru di sana. Rasa yang membuat kamu ngerasa dialah yang memang bisa menjadi pendamping hidup kamu ya. Jika memang dia bisa jadi pendamping hidup kamu misalnya, tapi kalau kamu gak bisa menerima suatu rasa ketidakpastian dan sebuah rasa perpisahan, kamu gak akan bisa menghargai rasa yang baik kemudiannya, yang benar-benar cinta dan kasih sayang, companies ya, companionship, yaitu aku ngeliat seorang yang memang menemani kamu, menjaga kamu, melindungi kamu. Mungkin bukanlah orang yang memang kamu inginkan ya, bukan seperti kriteria yang kamu mau. Ascending, transcending obstacle, learning, expansion your past, preparing for union. Kedepannya bakal ada yang namanya persatuan. Aku ngeliat ini semua, but ya, kalian harus diberikan sebuah rasa, yaitu rasa perpisahan. Entah perpisahannya memang dengan dia ataupun perpisahan dengan orang lain dulu sebelum kamu bertemu dengan dia. Dan itu yang mungkin bakal membuat kamu berat menjalanin, dan kamu mungkin bakal ngerasa dia memang bukan untuk aku. Stop untuk judging terlalu dini ya. Judging aja itu udah hal yang gak baik, apalagi kalau judgingnya terlalu dini ya, terlalu mudah.
judgingnya karena hal yang sepihak gitu. Kita lihat tarotnya ya. Ada Six of Wands, Four of Wands, Five of Swords. Untuk secara materi, aku ngelihat hubungan ini memang belum terlalu kuat secara materi ya, dan belum kuat secara mental. Itulah yang membuat kalian belum bisa untuk menyatukan ini, make it a knot ya, make it buat ikatan ya, karena memang aku ngelihat hal yang sebenarnya kalian bisa hindari dengan cara nggak memaksakan keadaan sekarang, tapi kalian paksa, itu bisa menjadi bumerang nantinya ya. Karena pelajaran ini memang lebih baik kalian jalani sendiri, nggak saat bersama pasangan. Wow, ada Justice di karmic relationship-nya, ada Moon, Three of Pentacles. Selain makna akan perpisahan, juga makna akan waktu ya, dimana semua hal yang berada di dunia ini ya terikat oleh waktu. Mau kita sedih, marah, kecewa, bahagia, waktu akan tetap berjalan, nggak peduli apapun yang terjadi. Matahari bakal akan terbenam sore hari dan bakal terbit di pagi hari. Bintang akan tetap ada di langit, nggak peduli apapun yang terjadi ya, karena memang itu siklusnya, itu waktunya. So untuk sesuatu hal yang memang belum waktunya, nggak akan bisa kita paksakan ya. Dan perpisahan ini memang menyakitkan untuk kamu dan dia ya, really I know ya, ini nggak mudah ya. Memang kita ngerasa seperti dipermainkan keadaan, dipermainkan oleh rasa, karena kita banyak banget menilai dan menjudge suatu hal. Kalau memang kita lagi sakit dan kecewa ya, kita memang sering banget menilai ya. Aku pun sama ya, karena mungkin begini, mungkin begitu. Itu kita terlalu obses untuk tahu apa yang terjadi. But ya, I have to say ya, untuk saat ini memang lebih baik untuk kamu gak begitu banyak mencari tahu apa yang terjadi antara kamu dengan dia dalam hubungan ini. Semakin banyak kamu mencari tahu, akan membawa ke kekecewaan dan kesakitan ya, dan mungkin itu gak akan kamu sukai, dan mostly memang gak akan kamu sukai ya. Dan makna hubungan kalian adalah dimana seseorang yang saat ini menggenggam kamu belum tentulah orang yang akan menemani kamu lagi megang tangan kamu besok. Dan apakah kamu bisa menerima itu semua, menerima kenyataan kalau sesuatu hal itu memang gak pasti, semua hal itu gak pasti ya. Dan apakah kamu siap menerima? Aku ngeliat pelajaran hubungan kalian ya ini memang dalam banget ya, pembacaan pertama aja sedalam ini. Wow. But ya, I have to say memang harus pelan-pelan ya dijalani, karena memang ya setiap dari kita punya kapasitas yang berbeda ya. Aku dan kamu itu berbeda kapasitasnya. Ada mungkin yang orang lebih kuat daripada kita, ada yang enggak ya. Kita sendiri ya bisa dibilang terkadang bingung dengan diri kita sendiri, gimana kita harus ngehandle rasa ini, dan apakah dia akan kembali. Itu pertanyaan yang kencang banget di sini. Dan pelajarannya juga untuk kamu, nggak peduli dia kembali apa enggak ya, pelajarannya adalah kamu menerima nggak keadaan saat ini ya, kalian nggak bersama. That's the real lesson. Itulah pelajaran yang sekarang harus kamu terima.
it's not easy, ya memang gak mudah, berat ya, aku ngerasain juga karena aku bacain energinya. Namun aku ngeliat masa ini justru membawa kamu ataupun dia ke arah karir dan keuangan yang sangat baik ya. Walaupun percintaan enggak begitu baik sekarang, namun untuk keuangan sedang membaik. Kamu bisa menyibukkan diri kamu dengan kerjaan, dengan karir ya. Kita lihat mereka lagi. You are loved, which is fulfilled, be gentle with yourself, accept yourself ya. Kamu harus menerima diri kamu, menerima keadaan, dan lemah lembutlah ke diri sendiri. Untuk itu adalah salah satu bentuk kamu mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Karena apapun yang memang untuk kamu bakal datang di saat yang tepat. Kamu gak perlu mengemis akan hal itu ya, kamu gak perlu ya ngotot akan hal itu. Saat waktunya tiba ya bakal datang ya. Tinggal kamu percaya dan yakin, karena makna hubungan kalian ini manis. Dan aku ngeliat ini bakal mengajarkan untuk kalian tahu siapakah orang yang benar-benar care, peduli, dan memang menemani kamu dari dulu dan sekarang, dan menemani kamu dari susah dan senangnya kamu. Kamu bakal menemukan arti itu semua, entah dalam percintaan ataupun pertemanan ya. Oke, kita lihat untuk oracle yang kedua. Yang pilih oracle kedua ya. Ada health. Allow me divine to be tender and accept of my body, no matter what alignments I may have. May I always know it's doing the best that it can. Help me be a loving ally and friends to this sacred room. Perfectionist. Permission to make mistake is so freeing. It's the root of creativity and change. Allow me, divine, to make as many mistakes as I need. Free me from the prison of perfectionist. Dan ada being enough. The innermost heart says you are enough, no matter to go, nothing to get, nothing to change, no need to grow more deserving. You, yes, you are love. Aku ngerasain banget hubungan ini, arti hubungan kamu dengan dia adalah untuk stop untuk kamu menjadi orang lain ya. Stop untuk kamu berusaha menyenangkan dia ya. Kamu itu cukup, kamu itu baik apa adanya tanpa perlu menjadi orang lain, tanpa perlu menuntut diri kamu untuk perfect di mata pasangan kamu. Dan untuk orang yang benar-benar cinta dan sayang sama kamu, kamu itu udah sempurna, perfect, gak perlu ada perubahan apa-apa, apalagi perubahan sampai menjadi orang lain. Yang disebut aku di sini adalah perubahan menjadi orang lain, yang sampai kamu lupa jati diri kamu siapa, hidup dalam topeng ya, melakukan hal yang gak kamu senangi, ataupun kamu menjadi orang lain
dalam hubungan yang gak sehat, dalam artian hubungan yang toksik. Aku ngerasain ini ada energi ya, hubungan yang toksik, dimana hubungan yang memang toksik pasti memaksa untuk kamu menjadi orang lain ya. Kamu didominasi oleh pasangan, kamu dikendalikan oleh pasangan, kamu dibuat ngerasa nggak lengkap tanpa pasangan, kamu dibuat ngerasa nggak bisa apa-apa tanpa pasangan. Dan itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Kamu lupakan diri kamu yang memang udah sempurna dari lahir. Tuhan nggak pernah melakukan kesalahan. Mau sekurang apapun dalam diri kamu secara fisik, dalam diri kamu itu perfect, sempurna, enough, sehat apa adanya. Jadi hubungan kalian ini mengajarkan ya, mau sekuat apapun kamu berusaha, kalau di depan mata orang yang memang nggak baik ya, di mata orang yang toksik, kamu gak akan pernah lengkap, gak akan pernah cukup, gak akan pernah perfect. Oke, kita lihat oracle yang selanjutnya ya. Twin flames, yin yang, gen balance, union, duality, coupling, complement each other. Wow. Passion, instant chemistry, like each other equally, having fun. Dan ada girl with a snake. Empath, narcissistic paradigma, being charm or use, enable boundaries. Seperti yang aku bilang, ini energi toxic ya. Seseorang yang ada energi narsis di sini, narsistik ya, dan ada energi twin flame. Aku lihat energi twin flame sebagai energi ketidakseimbangan ya. Aku nggak bisa bilang ini twin flame. Kenapa? Karena tarotnya belum kebuka ya, dan ini adalah pembacaan yang general ya. Namun yang pasti seperti yang udah aku bilang ya, energi ini membuat kamu merasa nggak cukup dengan diri kamu sendiri ya. Kamu merusak boundaries kamu, batasan diri kamu ya. Kamu juga, kalau kamu belum merasain sekarang, nanti kamu bakal ngerasa kamu akan ngerasa dipermainkan ya. Kamu ngerasa seperti mungkin kamu ngerasa seperti dikasih ilmu hitam lah, sampai kamu gak pernah bisa lupa tentang dia ya. Kamu dibuat kata-kata kasarnya sampai segala santet atau apa ya, because of what? Sun glassing, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Dia gaslighting kamu. Di sini gaslighting adalah sebenarnya ini termasuk kekerasan berbasis online ya, kalau nggak salah. Kalau aku salah sih, please correct me ya. Aku seseorang yang belajar psikologi ya, namun aku bukan seorang psikolog. Yang pastinya aku ngelihat seseorang memang gaslighting kamu, seseorang yang seperti hantu, ghosting kamu ya. Aku ngerasin dia tiba-tiba datang terus pergi, saat dia butuh kamu dia datang. Ini hubungan yang on and off banget ya, dan membuat kamu terkadang ngerasa nggak mengenal diri kamu sendiri. Dan kalau sampai ngerasa ini hubungan yang divine ya, relationship, please buka kacamata kamu dulu, lihat dulu realitanya gimana ya. Jangan sampai ilusi ini membutakan kamu. Itu yang harus kamu pahami dulu ya, sebelum kamu menilai sebuah hubungan terlalu dini. Kita lihat tarotnya. Gaslighting, ada juga energi seseorang yang membuat kamu
nggak percaya dengan diri kamu sendiri. Jadi saat dia melakukan apapun juga, entah ghosting, gaslighting, ataupun dia melakukan toxic, ada toxic dalam hubungan ini ya, dia membuat kamu itu mempunyai ilusi atau persepsi yang salah tentang dia, dimana dia membuat kamu bakal ragu dengan feeling kamu sendiri. Mungkin kamu ngerasa dimanfaatin, kamu bakal ngerasa ragu dimanfaatin karena dia pintar memutarbalikkan fakta dan bikin kamu seakan-akan kamu lah yang salah dalam hubungan ini, dan dia membuat ya semua ini hanya dramatisir kamu sendiri ya, kamu yang terlalu berlebihan ya. Itu lihat tarotnya. Three of Cups, Tower, ada self destruction. Seseorang nggak menyadari kalau dia sedang menghancurkan diri dia sendiri dengan stay di hubungan yang toxic. Nah, dimana aku ngerasain seseorang yang bertahan di kondisi yang salah, di waktu yang salah, dan memang dengan orang yang untuk saat ini ya memang bukan untuk kamu. Sun, ego kamu cukup naik di sini. Mungkin kamu ngerasa dia soulmate kamu, kamu ngerasa dia twin flame-nya kamu. Ya, namun pelajaran arti atau makna dari hubungan kalian adalah nggak peduli mau nama hubungan itu apa, twin flame, soulmate, karmic atau apapun juga. Apakah kondisi hubungan ini sehat apa tidak? Toxic apa tidak? Ya, itu yang harus kamu pikirkan. Jangan dibutakan dengan label ya. Ace of Swords. Aku nggak bilang ini adalah sesuatu yang nggak mungkin twin flame ataupun soulmate, no. Karena memang arti dari hubungan ini adalah not about the label, bukan namanya. Kan ada Seven of Swords ya. Ini memang hubungan yang aku bisa bilang ego yang bermain kencang, dan seseorang bakal ya dihancurkan banget egonya. Orang yang ngerasa dia melakukan hal yang tepat dalam sebuah hubungan, dia ngerasa dia memang ngelakuin hal yang tepat untuk stay bersama. Ini energi seseorang yang ngerasa dia mampu untuk mengubah siapapun ini ya, entah pasangannya ya. Jadi ngerasa, I'm sorry for the noise kalau kamu dengar suara hujan ya. Three of Love. Jadi memang ngerasa mampu untuk merubah pasangannya yang toksik itu, ataupun mampu bertahan dengan dia. Arti dan makna pertanyaan dari Tuhan adalah are you sure, apakah kamu yakin ya. Karena jujur ya, energinya berat buat aku, sakit kepala karena kekerasan hati seseorang yang benar-benar aku bisa bilang buta banget, bisa gitu ya, mengarah ke cinta buta banget yang gak ngelihat dengan kacamata kenyataan, logika ya. Mau secinta apapun, sesayang apapun, kalau dia ya memberikan energi yang gak baik ya, kamu hanya akan drain ya, kamu hanya akan habis-habisan, energi kamu habis. Kamu mungkin adalah seseorang yang memang cukup empati ya, memiliki empati yang tinggi, simpati yang tinggi. Itulah kenapa kamu attract dengan orang seperti ini ya, seseorang yang memang memperlihatkan kamu ya, dia mempunyai cinta dan sayang dengan kamu. Dia memberikan kehidupannya untuk kamu, dan mungkin nggak ada orang yang sebelumnya seperti ini yang membuat kamu seperti itu sama dia. Kamu ngerasa aku nggak pernah kayak gini dengan orang lain gitu ya. Kita semua pernah merasakan itu semua ya.
kita harus ngelihat juga dengan lebih jelas kenapa kita bisa ngerasa seperti itu ya. Apakah kita sedang mencoba menutupi kenyataan, mencoba menghindari kenyataan, atau kita sedang mencoba mensabotase diri kita sendiri dengan ngerasa ya dialah yang the one and only, dialah satu-satunya, dan kamu ngerasa dia adalah twin flame kamu ngerasa dia adalah soulmate kamu ya. Karena arti dan makna dari sebuah hubungan bukanlah akan sebuah penyatuan, kamu harus bersatu dengan dia. No, artinya sebuah hubungan adalah cinta itu sendiri. Ya cinta, ya udahlah cinta, nggak ada istilah yang ribet-ribet, sesederhana cinta, kasih, mengasihi, udah itu. Kalau ada embel-embel memiliki, itu adalah cinta yang mengarah ke arah yang berkomitmen, ataupun cinta yang mengarah ke mendominasi. Saat kamu bisa ngelihat ini semua dan melepaskan kacamata kamu, persepsi kamu ya, kamu bisa ngelihat dengan jelas apakah hubungan ini patut untuk kamu pertahankan, patut untuk kamu tunggu ya, hanya karena label. Karena setiap orang bisa membuat label apapun tentang barang, produksinya ya, apapun yang dia sell, dia jual. Tapi apakah label itu sesuai dengan apa yang di dalamnya? Belum tentu. Itulah yang kita harus pahami ya. Dan makna hubungan ini sebenarnya dalam ya, dimana untuk kamu belajar ngerasa diri kamu cukup, dan kamu nggak perlu yang namanya menjadi orang lain agar merasa dicintai, dan kamu nggak perlu untuk mengubah diri kamu agar merasa dicintai. Kesempurnaan itu nggak ada di dunia ini. Kesempurnaan itu udah cuma punya Tuhan, nggak ada manusia pun yang punya. Stop untuk mencoba mencarinya ya. Entah ini memang twin flame, soulmate, atau apapun juga ya, yang pastinya maknanya untuk mencintai dan menyayangi diri sendiri, being enough, that's it ya. Karena semakin kau bertahan di hubungan yang menyakitkan ya, hanya akan ada self destruction. Kamu sedang mencoba menghancurkan diri kamu sendiri ya, karena sesuai dengan temanya ya, arti hubungan kamu. So I think that's all untuk yang oracle kedua ya. Oh ya, dan aku ngerasain dengan kamu seseorang yang lebih mempunyai empati ataupun simpati ya, kamu harus hati-hati dimana kamu mudah untuk jatuh ya ke dalam tipuan narsistik, seseorang yang narsis. Dan ingat, seseorang yang narsis ya gak akan pernah menyatakan dia adalah seorang narsis ya. Mungkin aku adalah seorang seperti itu, pun aku nggak tahu ya, aku nggak mau menilai. Tapi yang pastinya kamu bakal memang menarik orang yang seperti itu. Kenapa? Karena kamu belum benar-benar mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, dan kamu bisa jatuh dengan dia. Tapi kalau kamu udah menyayangi dan mencintai diri kamu sendiri, orang itu memang bakal tertarik dengan kamu, tapi kamu gak akan jatuh ke dia ya. Because of what? Kamu punya boundaries ya, kamu gak lagi punya kacamata ilusi yang kamu rasa ya, ibaratnya kamu pakai kacamata hitam dan kamu gak tahu kalau kamu sedang pakai kacamata hitam, dan kamu ngerasa di luar sana mendung,
padahal cerahnya bukan main, tapi kamu tetap ngerasa benar dan yakin ya di luar memang mendung kok. So coba untuk lepaskan kacamata kamu itu, being real ya. Hei, kayaknya udah hujannya makin deras ya. Kita lanjut yang pilih oracle ketiga. Apa arti hubungan kalian berdua ya? Spaciousness, what do I no longer need? Help me God to release whatever people, places, or thing drains my vital essence. Show me what will fill me with enthusiasm and joy. Ada gratitude. Find just one thing that you feel grateful for right now and let that gratitude pour through your body. It's a healing balm like the warmth of the sun. Dan ada divine timing. The divine bring things in the time that we need. Nothing comes before we are prepared, nor sleep too early. May I always trust you perfect and holy timing, dear Lord. Oke, yang pilih ketiga ya, oracle ketiga, aku ngelihat memang kalian pertemuan kalian berdua itu memang bisa dibilang atas dasar kalian yang memang sama-sama bersyukur atas kehidupan. Jadi mungkin ini energi bisa kalau kamu belum bertemu dengan dia, jadi kamu bakal bertemu dengan dia. Jadi kalau kamu healing ya, kamu bersyukur atas semua hal yang sudah terjadi di hidup kamu, even kalaupun itu menyakitkan, ngecewain, aku ngelihat ya itu mempercepat divine timing ya. Waktu memang untuk kamu menemukan orang yang memang untuk kamu, orang yang tepat untuk kamu di waktu yang tepat ya. Dan aku ngeliat juga pelajaran yang bisa terlihat dari sini, arti hubungan kalian untuk memang saling menghargai perasaan masing-masing. Aku nggak tahu ya clearly-nya gimana, tapi yang pastinya ada respect di sini. Kita lihat oracle lagi. The chaser in codependent relationship, fear or abandonment issue ya. Aku melihat ini energi seseorang yang memang sangat tergantung dengan pasangan ya, mencari-cari, harus ada pasangan lah istilahnya untuk merasa bahagia, bersyukur. Jadi hubungan ini bakal mengajarkan kalian ya, bagi kalian yang belum bertemu dengan dia ataupun bakal bertemu dengan dia nanti, untuk nggak menggantungkan apapun juga atau segalanya itu dengan pasangan ya. Jadi memang kamu harus bersyukur atas cinta yang kamu punya di dalam diri kamu, bukan bersyukur atas cinta yang kamu dapatin dari pasangan. Harus bersyukur memang akan hal itu, tapi yang paling utama atau key-nya, kuncinya adalah kalian bersyukur. Kita bersyukur atas cinta yang Tuhan kita berikan di dalam diri kita masing-masing, yang kadang kita nggak tahu, kadang kita lupa dengan cinta itu karena kita terlalu sibuk ya, kita terlalu ngerasa cinta itu jauh, Tuhan itu jauh ya, Tuhan ini sering ninggalin kita padahal enggak. Kita mencari sesuatu yang justru jauh dari kita, yang dekat dengan kita nggak paham. Endings bring new beginning, growth, change, liberation, transition ya. Aku ngerasain banget energi dimana seseorang yang
menikmati di dalamnya itu, apa ya maksudnya, karena begitu kosong ya, ngerasa bisa dibilang ngarah ke nggak ngerasain apa-apa. Misalnya saat ini kamu bakal ngerasain hal ini itu sebelumnya, atau bagi kalian yang belum ngerasain, kamu bakal ngerasain nantinya ya. Nah, ada perubahan besar di sini. Ada palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Ya, seseorang masih, atau kalian berdua memang masih sama-sama untuk melepaskan rasa ketergantungan dengan pasangan. Jadi memang arti hubungan kalian berdua adalah untuk melihat ke diri sendiri, kalau memang kebahagiaan gak ada di dalam diri sendiri, tapi kebahagiaan ada di dalam diri sendiri, bukan di dalam pasangan ya. Kita harus menemukan kebahagiaan itu sendiri. The snake competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Snake itu bukan kartu yang bagus untuk tarot ataupun oracle dan Lenormand ya. Itu sebuah energi yang bisa manipulation, yang deceit ya, seseorang yang pakai mask, seseorang yang bisa dibilang musuh gitu ya. Dan aku ngerasain seseorang yang ngerasa kalau banyak yang gak mencintai dia, banyak yang orang itu benci dengan dia. No, orang lain itu gak benci dengan kamu. Tapi kamu berada di circle yang salah. Kamu gak berada di circle yang tepat ya. Kamu berada di circle yang memang energi mereka, frekuensinya mereka gak sama dengan kamu. Mereka gak akan mengerti kamu, kamu pun gak akan mengerti mereka ya. Kita lihat tarotnya. Ada Six of Swords, Page of Swords, dan Three of Pentacles ya. Oh, ini pelajarannya aku bisa bilang banyak ya, intense juga, dimana ya memang sebelum kamu nyampe ke masa yang divine timing ini, memang kamu harus melepaskan keinginan kamu untuk harus punya pasangan, harus ya. Kamu harus bisa mengembangkan diri kamu, embrace diri kamu ya, ngelihat ke sisi diri kamu dulu sebelum kamu masuk ke dalam sebuah hubungan. Karena aku ngerasa divine timing ini gak akan datang kalau kamu belum begitu mengerti dan belum begitu paham. Seperti halnya pohon ini, ada palm tree. Aku ngeliat pohon ini butuh waktu ya. Justice. Gimana ya aku jelasin ya, ini gini, bagi kalian yang belum begitu mengerti dengan apa yang aku ucapkan, kalian bisa aja masuk ke dalam energi snake lagi, dalam artian kamu bisa jatuh dengan orang yang enggak memang untuk kamu lagi ya, orang yang hanya orang yang memang untuk lewati hidup kamu, yang sebenarnya memberikan pelajaran untuk kamu, tapi pelajaran enggak begitu kamu ambil. Akhirnya kamu buka hati lagi, maksa diri kamu, ketemu lagi orang yang sama, dan ketemu lagi orang yang sama
ya. Dan akhirnya ya, kok Tuhan nggak memberikan aku orang yang tepat ya, kenapa aku dengan orang yang salah terus. Karena pelajarannya di situ tadi, kamu belum benar-benar bersyukur atas kesendirian kamu, atas masa-masa menyendirinya kamu, masa-masa fokus dengan diri kamu ini, mencintai diri sendiri, terlalu sibuk untuk berpikir hal yang jauh ke depan, yang ada di depan, terutama untuk masalah percintaan ya. Tuhan udah pengen ambil alih ini semua, tapi kamunya masih ngotot untuk ngambil alih, dan kamu ngerasa kamu ngelakuin hal yang tepat, dan akhirnya ya divine timingnya mundur ya. Dan apa yang untuk kamu akhirnya ya makin jauh, just prolong the journey, hanya bikin perjalanan kamu makin panjang dan akhirnya makin sakit. Dan akhirnya ngerasa kok Tuhan gak ngapa-ngapain. Gimana Tuhan mau ngapa-ngapain, toh kamunya yang ngambil alih semuanya, ngambil kontrol. Akhirnya kamu capek sendiri. Jadi pelajarannya untuk bersyukurlah, dimana dalam kesendirian kamu itu, disitulah Tuhan bekerja. Dan Tuhan pengen untuk kamu membiarkannya bekerja dalam hidup kamu, agar kamu gak masuk masa dengan ya kamu bisa jatuh dengan orang yang memang ya memberikan pelajaran yang sama dan pola yang sama aja lagi patternnya, ya akhirnya bakal sakit ya sama-sama lagi. See, the hermit adalah masa seseorang yang meditasi, merenung ya, seseorang yang memang sendiri, sage ya. So ya, aku bisa bilang arti dalam hubungan kamu dan kehidupan kamu saat ini adalah kesendirian. Dalam artian sendiri bukan hati kamu kesepian, tapi sendiri kamu ngerasa cukup, penuh dengan cinta Tuhan dan cinta semesta. Hiduplah di masa sekarang, di masa kini ya. Jangan hidup di masa lalu, jangan hidup di masa depan. Itu yang aku lihat, dan Tuhan pengen kamu percaya dengannya ya, dengan beliau ya, semuanya akan baik-baik aja. Just believe in God ya, believe in universe. Kita lihat oracle-nya lagi. It's time to stop procrastinating. See, ini bukan waktunya untuk kamu menunda-nunda apa yang memang harus kamu lakukan, yaitu ya sekarang waktunya untuk kamu self care, self healing, self love. That's it ya. Dan ada slow down. See what I said? Lihat apa baru yang aku bilang sama kamu. Slow down, jangan memaksakan keadaan. Say you are sorry, dan minta maaflah dengan orang sekitar yang udah kamu paksa, ataupun ke pasangan kamu atau siapapun yang sekarang menjadi pasangan kamu atau sebelumnya. Jika kamu gak bisa bilang sorry ke dia, ya say sorry lah untuk diri kamu. Minta maaflah ke diri kamu, karena kamu udah memaksakan diri kamu untuk melakukan hal yang di luar batas dalam batas kita sebagai manusia biasa ya. Share your gifts, dan ini saatnya untuk kamu embrace. Jika kamu dalam kesendirian ya, kamu bisa fokus dengan kerjaan, karir, ataupun kamu bisa fokus dengan berbagi kebahagiaan dengan orang yang selama ini gak kamu sangka-sangka ya. Anak-anak yatim piatu ya, orang-orang tua jompo. Walaupun ini masa pandemi itu sulit ya, tapi kamu bisa melakukan secara online, ataupun kamu membuka peluang untuk teman-teman kamu yang ingin bercerita, sharing, kamu mendengarkan cerita orang-orang yang memang saat ini sibuk dengan kesendiriannya, single karena untuk kerjaan dan karir ya. Karena Tuhan pengen kamu tuh lemah lembut lah dengan diri kamu sendiri. Kasihan nih diri kamu tuh capek, lelah, diri kamu tuh pengen banget disayangi, pengen banget dicintai. Cuman kayak kitanya terkadang gak sadar. Kita memaksa, gua bisa. Ya, tahu gak kata-kata yang orang lain bisa, aku juga bisa, itu sebenarnya membunuh loh. Itu adalah toxic positivity.
kata-kata positif yang justru menyakitkan, dimana kamu dipaksa untuk memaksakan diri kamu di luar batas kamu, di luar kemampuan kamu, dan di luar waktunya kamu. Orang lain mungkin udah waktunya dan kita belum, kamunya belum. So jangan, please jangan dipaksa ya. Embrace diri kamu, hargai setiap waktu, makna yang diri kamu buat saat ini ya. Karena arti dalam hubungan kamu ini, entah percintaan ataupun karir, ya memang untuk kamu embrace kesendirian kamu. Dan begitu kamu bakal bisa embrace atau gratitude hubungan kamu nantinya lebih lagi ya. Gimana kamu bisa ngehargain kebersamaan kamu dengan seseorang kalau kamu gak ada dalam masa kesendirian ya. So that's it, yang pilih oracle ketiga ya. Kita lanjut yang terakhir. Apakah arti hubungan kamu dengan dia? Yang pilih oracle ketiga keempat ada aging. I am with unlimited love beyond all shaming, restriction of age. I'm feeling with joy, energy, and beauty. A vessel for the divine Sakti. Forgiveness, healing comes from acceptance. Help me, dear Lord, to fully accept what is, knowing that this alone will open me to the new. Dan challenges. Unbearably situation throw you directly into God's arm if you are open. Please take over divine and guide the right action. Please take the burden and show me your will. Wow, untuk yang pilih keempat ya, arti hubungan kalian untuk jelas banget nih, untuk memaafkan ya. Apapun yang terjadi, maafkan untuk kebaikan kamu sendiri ya. Kenapa? Karena kamu sedang melewatkan cinta dan kasih sayang yang memang untuk kamu, masa-masa berharga kebahagiaan kamu saat ini. Jika kamu masih nahan grudges, masih nahan kesakitan, kekecewaan ya, ataupun dendam, kebencian, mungkin kamu gak ngerasa sampai dendam, kebencian, tapi kamu masih ingat kesakitan itu terus-terusan. Sebenarnya kamu sedang meminum racun kayak gitu pelan-pelan sebenarnya ya, tapi kitanya nggak sadar. Kita lihat oracle-nya lagi ya. Mask, not showing true feelings, hide, personify, pretend, dilute, gaslighting. Both, receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure, issue. Entah kamu atau dia, siapapun ini memang masih mungkin ya, aku maafin tapi aku nggak lupa ya. Itu sebenarnya kata-kata yang aku bisa bilang menyakitkan, toksik sebenarnya. Kenapa? Ya aku maafin tapi aku nggak akan lupa. Itu bukan maafin, itu sebenarnya sedang menyimpan dendam. Maafin hanya untuk merasa diri baik, membuat image diri kita baik di depan mata orang itu, padahal kita nggak benar-benar sebaik itu. Separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of your future.
kamu dengan dia mungkin dalam posisi baik putus ya, ataupun memang no communication ya, karena memang satu dari kalian atau kedua-duanya memang masih belum benar memaafkan satu sama lain tentang apapun yang udah terjadi. Seseorang nggak benar-benar showing their feelings ya, dia nggak benar-benar ngasih lihat perasaan dia ke kamu ataupun kamu ke dia, masih terlihat seperti kalau kamu udah menyerah nih gitu ya, dia tiba-tiba muncul untuk kayak membuat kayak ngasih kode-kode ke kamu gitu. Nah kalau dia ya gitulah, mau, tapi sejak kamu mulai lagi kamu tertarik sama dia, akhirnya dia narik diri lagi, ya gitu aja terus. Ada seseorang yang mempermainkan di sini ya, mempermainkan rasa. Jadi arti hubungan kalian berdua adalah mau sampai kapan kalian berdua kayak gini. Entah kamu atau dia, siapapun ini ya, mau sampai kapan mau kayak gini terus. Yang hanya tarik ulur, ya kalian bakal capek sendiri lah. Siapapun ya yang menggunakan mas ini, yang sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it, siapapun ini ya, yang sabotage diri dia, mensabotase diri dia, yang ngerasa dia nggak sayang, dia nggak cinta, dia ngerasa ya dia nggak mau dealing tentang rasa kecewaannya, dia masih marah, kecewa, dia nggak benar-benar memaafkan apapun yang terjadi, dia ngerasa dia udah ngelakuin hal yang baik, kesalahan nggak ada di diri dia. Mau sampai kapan ngerasain kayak gitu ya? Mau sampai kapan hanya sedang menyimpan duri di dalam diri ya? Dan ya kalau ada duri di dalam diri kita ya, daging kita ya bakal hancur, busuk lama-lama, karena itu benda asing. Dan kamu stuck, ataupun kamu bukan stuck sih ya, aku bisa bilang memendam hal yang gak seharusnya kamu pendam. Apapun yang kamu pendam di dalam diri kamu bakal muncul secara fisik, entah kesakitan, kekecewaan, bakal bikin sakit tubuh kamu. Jadi seseorang di sini berusaha banget untuk lari sebenarnya dari hubungan ini ya, dan dia ngerasa itu udah berakhir semuanya, tapi dia juga nggak mampu untuk mengakhiri semuanya ya, karena itu tadi aku ngeliat dia menaikkan rasa kemunafikannya untuk ngerasa diri dia baik-baik aja ya. Dia menggunakan apapun yang ya, kita memang udah pisah ya, kita nggak ada apa-apa ya, but pisahan ini justru bikin aku ingat banget sama kamu. Kenapa marah, kebencian aku, rasa apa ya, pendaman rasaku ini kok buat aku makin ingat sama kamu, aku makin nggak bisa lupa sama kamu. Kok aku malah makin hanyut dalam kesakitan gitu, kok aku malah nggak bisa moving on gitu. Why gitu? Apa yang terjadi sama aku? Jadi seseorang ini ada marah dengan diri dia sendiri ya. Aku ngerasain seseorang yang pengen banget ngehancurin barang di meja ya. Seseorang yang begini banget loh nahan rasanya. Ada konflik batin besar-besaran di dalam diri dia. Aku pengen pergi dari sini, aku udah narik jangkarnya ini, tapi aku nggak mampu. Aku turunkan lagi jangkarnya, dan akhirnya aku nggak jalan. Setelah aku turunkan, ternyata dia menunggu aku di pelabuhan. Setelah itu kamu coba untuk narik lagi jangkarnya ya, dan ternyata dia mau pergi, lalu kamu turunkan lagi jangkarnya ya, gitu terus. Ya ampun. Kita lihat tarotnya ya.
Empress. Ini seseorang yang marah dengan diri sendiri, yang semakin berpisah kok malah makin sayang, semakin ada rasa kesal kok makin cinta, semakin gak jelas hubungan ini kok semakin gak bisa-bisa. Ya, seseorang yang bahagia dan sedih dalam waktu yang bersamaan. Ya, seseorang yang menekan banget perasaannya, dan aku bisa bilang orang ini bisa aja nanti itu meledaknya tiba-tiba ngeluarin semua rasa hatinya dia itu ke kamu tiba-tiba secara out of nowhere gitu ya, terus tiba-tiba diam lagi. Seribu bahasa diem gitu terus-terusan. Kenapa? Ya, karena dia memang ada di masa konflik batin. Iya, ada the devil, page of wands. Dia terlihat seperti menolak juga nggak mau, menerima juga nggak mau, tapi sebenarnya mau, cuman egonya bermain kencang banget sih. The devilnya muncul, egonya muncul, kayak kalau gue nerima dia lagi ya dia enak-enak dong mempermainkan gue gitu, tapi aku yakin kok dia nggak berusaha nyakitin aku tahu dia tuh baik kok, dia perempuan hebat. Jadi ada pertanyaan itu lah dalam hati dan dijawab sendiri. Kenapa bisa kayak gitu ya, kan dia, aku bisa bilang ya, percaya banget sama kamu, sayang banget sama kamu. Jadi memang arti hubungan kalian ini adalah memang memaafkan dan memberi kesempatan, entah mau kesempatan kedua, ketiga, whatever lah, karena aku ngerasain on and off ini bukan sekali, banyak ya. Jadi memang kesempatan kalian untuk bersama, itulah pelajarannya, dimana ya mau selama apapun kalian berusaha menghindar, kesempatan kalian bersama itu ada, dan artinya hubungan kalian untuk saling memaafkan. Dia pernah melakukan kesalahan, kamu pun pernah melakukan kesalahan. Dia mempunyai ego yang besar, kamu pun mempunyai ego yang besar, dimana aku ngeliat ego dia pun muncul besar karena kamunya juga ya, karena nggak mungkin lah ego dia bisa naik besar kalau nggak karena pasangannya sendiri, kecuali dia ngerasain hubungan ini, jalanin hubungannya sendirian gitu ya. Kadang sama kamu ya berarti kamu ada andil di sini dong, itu pasti. Sekarang egonya yang sedang bermain kencang ya. Apapun yang dia lakukan saat ini ya itu karena egonya. Dan sekarang pesan semesta untuk kamu adalah berilah kesempatan untuk hubungan ini lagi, dan maafkan apapun dia lakukan saat ini. Dia nggak sedang benar-benar jadi diri dia sendiri, dia hanya sedang mencoba berdamai dengan diri dia sendiri, mencoba memaafkan diri dia sendiri ya, memaafkan kamu ya. Apapun dia lakukan saat ini ya, itu juga demi kebaikan kalian bersama. Dan jika kamu nggak lagi tertrigger dengan apapun yang dilakukan, it's okay, nggak masalah. Kamu bisa sekedar berikan pesan cinta dan kasih sayang, ya mungkin dia nggak akan balas. Aku ngeliat 80-90% dia nggak akan balas ya, karena dia masih masa disabotase itu tadi. Tapi believe me, dia ngelihat, dia membaca, dia mendengar suara kamu, dan you know what, he crying for you. He or she is crying for you. Dia menangis untuk kamu. Dia sayang sama kamu, dia care, peduli, amat sangat peduli. Dia hanya butuh waktu. Dan apakah cinta dan kasih sayangnya itu masih tetap ada? Aku bisa bilang bukan masih. Ya udah di sana, stuck. Udah di situ tempatnya. Karena kamu nggak bisa unlove. Kamu nggak bisa sayang terus tiba-tiba nggak sayang dengan seseorang. Itu nggak mungkin. Kecuali itu bukan cinta, ya bisa. Kalau kamu udah sayang dan cinta dengan seseorang, kamu nggak akan bisa tiba-tiba aku nggak sayang dan cinta sama kamu. No, nggak akan bisa.
itu adalah pure kebohongan, lie, ya. Tapi kalau bisa dari awal dia nggak pernah cinta dan sayang sama kamu, dan aku bilang orang ini ya memang sayang dan cinta sama kamu, ya dia nggak bisa undo, dia nggak bisa unlove begitu aja, ya nggak bisa, karena udah ya cinta, udah sesimpel itu. Ya memang membingungkan, tapi aku yakin kalau kalian paham, nantinya bakal kalian mengerti tentang pembacaan aku ini suatu saat nanti. Yap. Yang ini belum buka ya, kita buka oracle terakhirnya. Celebrate your love, compassion for all, accept compliments, be natural beauty. Aku bisa bilang walaupun apapun yang terjadi saat ini, ya mau kalian pisah nggak sama-sama sekarang, aku bisa bilang justru inilah masa-masa ini membuktikan inilah cinta yang sebenarnya, kasih sayang yang sebenarnya. Ya, hargai itu semua, rayakan cinta kamu dan kasih sayang kamu dengan dia, walaupun gak bersama dia, kamu bisa mendoakan dia. You keep the best invocation, pray for them. Kamu berikan doa yang terbaik untuk mereka, ya. Dan kamu memberikan cinta dan kasih sayang kamu untuk orang sekitar kamu, dan terutama untuk diri kamu sendiri, ya. Jadi diri kamu apa adanya, dan itu yang dia sukai dari kamu. Dia sangat menyukai diri kamu yang apa adanya. Itu yang membuat dia bisa dibilang ya sangat cinta sama kamu. So ya, kalau resonate ini congratulations ya. Dan that's it, I think that's all ya. Hari udah hujan juga, udah deras dari tadi. I hope that you can enjoy this video. Thank you karena udah nonton. Bagi kalian yang nonton dari awal dan akhir, aku harap ada hal manis yang bisa kalian ambil. Doa terbaik untuk kalian dan jaga kesehatan ya, karena pandemi ini, apalagi musim sekarang kayak gini. Dan doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.